Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal Samukti, NPM 1970 6451 6032, mata kuliah Cyber Physical, dan saya akan memulai presentasi ini. IoT dan Machine Learning. Internet of Things atau IoT dan Machine Learning adalah dua teknologi paling mengganggu di bidang bisnis. Selain itu, kedua inovasi tersebut juga dapat membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Bersama-sama, teknologi canggih ini dapat merevolusikan dan mempromosikan bisnis korporat. Kombinasi perangkat IoT dan Machine Learning adalah proses alami. Machine Learning membutuhkan sejumlah big data yang relevan agar menjadi paling efektif, dan Internet of Things dapat menyediakan data ini. Dengan popularitas yang pesat dari kedua teknologi ini, perusahaan harus memulai menggabungkannya. Baca hal yang Cari IoT dan Machine Learning mempromosikan pengembangan bisnis. 1. Menyelesaikan masalah inefisiensi. Data menunjukkan bahwa sekitar 25% perusahaan saat ini sudah menggunakan perangkat IoT. Jumlah ini akan terus meningkat sesuai arah perkembangan teknologi. Karena semakin banyak perusahaan yang mengadopsi sensor semacam ini, mereka telah meningkatkan tempat untuk mengumpulkan data. Kemudian, algoritma Machine Learning dapat menganalisis data ini untuk menemukan ketidakefisienan di tempat kerja dengan melihat data dari berbagai tempat kerja. Program Machine Learning dapat menemukan tempat perusahaan menghabiskan banyak waktu yang tidak wajar. Kemudian dapat menyarankan alur kerja baru untuk mengurangi upaya yang dihabiskan karyawan di lapangan. Para pemimpin bisnis mungkin tidak pernah menyadari bahwa tanpa Machine Learning tidak dapat menyelesaikan area masalah ini. Program Machine Learning bagus dalam membuat koneksi antara titik data yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Program ini juga dapat membuat prediksi 20 kali lebih awal daripada alat tradisional dengan keakuratan prediksi lebih tinggi. Karena perangkat IoT memberi mereka lebih banyak data, gabungan antara IoT dan Machine Learning akan membantu proses menjadi lebih cepat dan lebih akurat. 2. Otomatisasi proses bisnis. IoT dan Machine Learning juga dapat mengotomatiskan tugas sehari-hari. Otomatisasi proses bisnis menggunakan Machine Learning untuk menangani serangkaian tugas manajemen, sehingga pekerja tidak perlu melakukan hal ini. Karena perangkat IoT menyediakan lebih banyak data untuk program, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efektif seiring waktu. Teknologi tersebut telah meningkatkan produktivitas di beberapa industri sebesar 40%. Otomatisasi akan menyederhanakan tugas seperti penjadwalan dan pencatatan, memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas bernilai tambah lainnya. 3. Visualisasi rantai pasokan. Salah satu area yang paling menjanjikan untuk implementasi IoT adalah rantai pasokan. Sensor IoT dalam kendaraan atau kontainer dapat memberikan informasi penting kepada perusahaan, seperti data lokasi real time atau kualitas produk. Data ini sendiri dapat meningkatkan visibilitas rantai pasokan, tetapi jika digabungkan dengan Machine Learning dapat mengubah bisnis Anda lebih mudah. Program Machine Learning dapat memperoleh data real time dari sensor IoT dan menerapkannya. Hal ini dapat memprediksi kemungkinan adanya keterlambatan rantai pasokan dan memperingatkan staf, sehingga mereka dapat bereaksi sesuai dengan prosedur yang untuk dilakukan. Analisis prediktif ini dapat memungkinkan perusahaan menghindari penundaan rantai pasokan yang sudah terdeteksi oleh gabungan kedua perangkat ini. 4. Manajemen risiko. Jika perusahaan tidak dapat memahami kelemahan yang dihadapinya, para pemimpin bisnis tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Perangkat IoT dapat memberi perusahaan data yang mereka butuhkan untuk lebih memahami risiko ini. Machine Learning dapat melangkah lebih maju, menemukan kekhawatiran yang mungkin diabaikan manusia dari data ini. 5. Mengurangi pemborosan. Cara lain IoT dan Machine Learning dapat mengubah bisnis Anda adalah dengan menghilangkan pemborosan dari data dari sensor IoT. Dapat mengungkapkan di mana perusahaan dapat menggunakan lebih banyak sumber daya daripada yang dibutuhkan. Kemudian, algoritma Machine Learning dapat menganalisis data dan menghasilkan metode yang lebih baik. Industrial Internet of Things. IoT adalah perangkat industri dengan indeks ratusan juta. Apakah itu mesin di pabrik atau di mesin pesawat terbang? Sensor dipasang pada perangkat ini, dan mereka terhubung ke jaringan nirkabel untuk mengumpulkan berbagi data dan informasi. Munculnya sensor miniatur berbiaya rendah dan jaringan nirkabel bandwidth tinggi berarti bahwa telah ada tingkat kecerdasan digital tertentu. Bahkan perangkat terkecil tersebut dapat dihubungkan untuk memantau dan melacak berbagai data dan berkomunikasi dengan perangkat lain.
Kemudian kita dapat mengumpulkan dan menganalisis semua data ini untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. IoT penting karena membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Terus, perubahan yang ditimbulkan juga terkait erat dengan proyek transformasi digital yang dilakukan banyak perusahaan. Mari kita lihat perbedaan secara digital. Utilitas konsumsi versus output IoT membantu mengoptimalkan konsumsi, menonjolkan kenyamanan pribadi, dan mengendalikan pengeluaran. Sementara IoT bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum dan memperlancar alur kerja dalam setiap proses atau unit. Aplikasi penggunaan pribadi versus produksi IoT digunakan untuk mengotomatisasi proses rumah tangga sehari-hari. Sementara penerapan IoT digunakan di sekitar pemantauan produksi dan parameter lingkungan bisnis. Dampak revolusi versus evolusi teknologi di balik IoT bukanlah hal yang baru, tetapi penerapannya di pasar, konsumen, dan komersial adalah revolusioner. Sedangkan IoT yang telah berevolusi dengan bantuan IoT memungkinkan industri melakukan bootstrap pada lapisan digital dalam ekosistem mereka. Live support internal versus diatur vendor solusi IoT. Anda dapat melakukan service untuk perangkat IoT Anda. Tetapi, solusi industrial IoT memerlukan kemampuan internal untuk mempertahankan siklus hidupnya untuk resolusi yang cepat. Ini melibatkan penggantian sensor, peningkatan firmware gateway, dan konfigurasi server untuk menghindari hilangnya kemampuan operasional. Otomasi terbatas versus tidak ada manusia versus manusia. Solusi IoT memerlukan kemampuan pembelajaran yang dapat diprogram dalam desain sistem untuk mengintegrasikan kontrol dan logika otomatisasi di gateway dengan sistem eksekusi produksi baru. Arsitektur IoT dibangun untuk memenuhi kebutuhan latensi rendah dalam menangani kegagalan atau malfungsi dan harus segera merutekan kembali ke sistem cadangan secara mandiri. Keadaan fleksibel versus latensi rendah IoT yang digunakan untuk mengaktifkan peralatan industri harus dapat bertahan pada lingkungan yang ekstrim, seperti dari suhu, tekanan volume, gerakan harmonis, dan lain-lain. Di lokasi yang jauh, mereka harus tahan terhadap siklus tugas yang berat dalam toleransi dan beroperasi dengan andal selama beberapa dekade. Privasi advance versus kuat dari arsitektur sistem yang terenkripsi dan gesit. Chipset khusus, deteksi ancaman hingga autentikasi dalam proses manajemen solusi IoT memerlukan sejumlah langkah-langkah keamanan untuk manajemen sistemnya. Selanjutnya, interoperabilitas nodal versus multidimensional IoT. Berkembang dengan standar terbuka yang membuka jalan bagi teknologi yang mengganggu, inovasi yang berbiaya rendah, dan kemudahan bagi penggunaan. Pandangan adalah untuk mengintegrasikan lingkungan kerja yang sinkron dengan berbagai protokol, set data, sistem ERP, dan teknologi operation teknologis atau OT, termasuk SCADA, M2M, dan lainnya. Skalabilitas terbatas versus skala besar jaringan IoT yang tersebar luas dari pengontrol, robot, mesinel, dan aplikasi turunan utilitas lainnya dalam ketentuan organisasi ribuan sensor baru dan menempatkan perangkat non-IoT seperti penjadwalan skala jaringan, pengumpulan data, analisis, interoperabilitas, integrasi alur kerja, pengambilan keputusan, dan integrasi dengan sistem manufaktur dan berorientasi bisnis. IoT industri dan keamanan. IoT membawa risiko kenyamanan dan keamanan baru karena objek jaringan independen dan industrial Internet of Things menghubungkan semua perangkat. Ini artinya adalah mungkin bagi peretas untuk memata-matai data yang ditransfer dan bahkan mengendalikan perangkat. Produsen perangkat IoT konsumen telah lama dikritik karena tindakan keamanan yang buruk, seperti kata sandi yang terlalu sederhana atau bahkan tidak ada, dan banyak kerentanan yang mencegah meningkatkan perangkat lunak. IoT harus mengatasi masalah ini menghadapi risiko serangan dunia maya terhadap infrastruktur utama. Menurut survei terhadap 750 perusahaan oleh perusahaan komunikasi satelit Inmarsat, hanya sepertiga dari mereka yang berinvestasi dalam teknologi keamanan baru atau bermitra dengan pakar keamanan untuk mendapatkan bantuan. Lebih dari setengahnya mengatakan mereka kekurangan karyawan dengan keterampilan cybersecurity untuk menyediakan penyebaran IoT industri. Tanpa jaringan IoT industri yang aman, bisnis dapat diserang oleh dunia maya yang berpotensi merusak mesin industri, ransomware, atau melakukan spionase industri, kata Inmarsat.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.